Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat sahabat Kang Asep Hidayat semua dimanapun berada. Kali ini Kang Asep akan melanjutkan cerita yang sebelumnya, yaitu yang berjudul Jamil. Gangguan makhluk menyeramkan selama di dalam hutan. Karya Kang Asep Hidayat. Langsung saja ke bagian ceritanya, tapi seperti biasa, yuk kita membaca. Bismillahirrohmanirrohim. Inilah selengkapnya. Di dalam hutan belantara dengan pepohonan besar dan tinggi menjulang, Jamil terus melangkah. Entah sudah berapa jauh ia menjauhi tempat terkutuk itu. Dengan kondisi geografis yang berbukit tinggi menjulang, serta jurang-jurang yang dalam siap menelan, jika sedikit saja kaki salah berpijak, Jamil terus melangkah hingga ia berada di satu bukit yang lumayan tinggi, namun pepohonan tidak begitu rapat. Dengan demikian, Jamil dapat melihat ke segala arah dan ternyata Jamil belumlah terlalu jauh dari tempat ia melarikan diri. Di kaki bukit, Jamil melihat ada beberapa tentara Belanda mulai mendaki dengan menggunakan kuda serta beberapa ekor anjing pelacak lengkap dengan senjata apinya. Jamil kembali berlari, menerobos rapatnya hutan dan tentunya semakin ke puncak bukit. Hingga akhirnya Jamil berada di bibir jurang yang sangat dalam. Tidak ada jalan lagi buat Jamil untuk melarikan diri, selain melompat ke dalam jurang yang terjal itu. Kata lainnya, sama dengan bunuh diri jika menempuh memasuki jurang. Samar dari jarak yang tidak terlalu jauh, Jamil mulai mendengar ringkik kuda Belanda serta gonggongan anjing pelacak mulai mendekat. Jamil semakin panik, berpaling ke kiri dan ke kanan mencari jalan untuk melarikan diri. Namun tak satu jalan ia temukan. Dengan berlari ia mendekati sebongkah batu yang cukup untuknya bersembunyi. Walau sebenarnya itu sia-sia karena posisi batu itu tidaklah dapat melindungi dirinya dari serdadu Belanda yang mengejarnya dengan membawa anjing pelacak. Tentunya dengan sangat mudah mereka menemukan Jamil. Di balik batu, Jamil mulai pasrah jika memang takdirnya saat itu akan mati di tangan serdadu Belanda. Kowe kok ndablek. Sekarang saatnya kamu gunakan apa yang sudah kamu pelajari. Di tengah keputusasaan, tiba-tiba saja Jamil mendengar suara seseorang berbisik di telinganya. Jamil terkejut, namun seakan ia mendapat semangat dan kekuatan lagi. Kemudian dengan segera ia duduk bersila, kedua tangannya dirapatkan di depan dada. Sembari memejamkan mata, mulutnya kumat-kamit, membaca mantra, entah mantra apa yang ia baca. Tentunya hanya Jamil dan gurunya saja yang tahu. Dengan kedua mata yang masih terpejam serta mulut berkumat-kamit, membaca mantra dan berdoa, tiba-tiba saja Jamil dikejutkan dengan suara auman serta geraman harimau yang begitu keras di dekatnya. Sontak Jamil terkejut hingga ia terlonjak dari duduknya. Seketika Jamil membuka kedua matanya. Dan betapa terkejutnya Jamil saat itu. Serasa nyawanya dipaksa keluar dari raga oleh malaikat maut. Bagaimana tidak, di samping kiri dan kanannya telah berdiri 2 ekor harimau putih yang sangat besar.
hingga melebihi tinggi batu di mana ia tengah bersembunyi. Di tengah rasa terkejut dan ketakutannya belum hilang, Jamil mendengar satu dari dua harimau itu berbicara. "Ada apa kamu memanggil kami, Le?" Mendengar harimau itu berbicara dan bertanya kepadanya, Jamil tidak langsung bisa menjawab. Ia masih syok dengan apa yang tengah ia lihat. Sementara di balik batu, ia mendengar pasukan serdadu Belanda semakin mendekat. Ringkikan kuda serta gonggongan anjing pelacak semakin terdengar jelas. Tolong aku, Mbah. Mereka mau menangkapku," ujar Jamil tergagap. Belum selesai Jamil berbicara, kedua harimau putih dan besar itu tiba-tiba melesat ke balik batu di mana arah para serdadu Belanda itu datang. Dengan auman serta geraman keras, hingga terasa bergetar bukit itu karena suaranya. Terdengar suara ledakan senjata dari serdadu Belanda, menembaki kedua harimau yang menyerang secara tiba-tiba. Namun kedua harimau itu bagai tak merasakan peluru yang mengenai tubuhnya. Dan anehnya, proyektil yang mengenai tubuh harimau itu terjatuh ke tanah. Kata lainnya, peluru-peluru itu tak dapat menembus kulit harimau. Mendapat tembakan-tembakan dari serdadu Belanda, kedua harimau itu semakin beringas menerkam satu persatu serdadu Belanda hingga tidak tersisa seorang pun dari mereka yang dibiarkan hidup. Dari balik batu, Jamil menyaksikan pemandangan yang begitu mengerikan. Jamil nyaris pingsan menyaksikan kengerian yang baru kali ini ia lihat dalam hidupnya. Di saat Jamil tengah mengintip aksi kedua harimau itu dari balik batu, saat itu pula salah satu dari harimau dengan mulut penuh dengan darah serdadu Belanda menoleh ke arah Jamil. Dek! Jantung Jamil berdetak hebat. Seketika Jamil kembali duduk di tempat semula dengan tubuh gemetaran karena merasa ketakutan yang tidak terkira. Di saat Jamil ketakutan serta tubuh gemetaran, saat itu pula kedua harimau itu muncul dari balik batu di mana Jamil bersembunyi. Lalu kedua harimau itu duduk di kiri dan kanan Jamil sambil membersihkan bulu-bulu bagian dada yang penuh bercak darah dengan menjilatnya. Le, kamu ndak usah takut sama kami. Mulai saat ini kami tidak akan jauh darimu, tapi bukan berarti kami selalu bisa kamu lihat. Dan jangan selalu kamu panggil kami, kecuali di saat terdesak. Sekarang, ayo ikut kami. Demikian salah satu harimau itu berbicara. Ya, tentu saja harimau itu bisa bicara karena kedua harimau itu bukanlah harimau nyata, melainkan jelmaan. Yang Jamil sendiri tidak pernah tahu jika mantra yang ia baca itu ternyata mendatangkan dua siluman harimau putih yang besar serta menolongnya. Singkat cerita, Jamil kembali berjalan menyelusuri hutan rimba dan gelap. Karena malam pun mulai menjelang, tanpa alat penerangan sedikit pun hingga ia berada di suatu lembah yang gelap. Jamil memutuskan untuk beristirahat di bawah satu pohon yang lumayan besar dengan dahan serta daun yang rimbun. Jamil duduk bersandar di batang pohon itu. Terasa lelah, haus, dan lapar menjadi satu. Di kerembangan hari senja menjelang malam, Jamil menyapukan pandangan matanya ke segala arah untuk melihat siapa tahu ada yang bisa ia makan, walau hanya sekedar mengganjal perut.
Jamil kembali berdiri dan beranjak melangkah mendekati pohon-pohon yang rendah. Setidaknya ia berasal dari kampung. Tentunya ia tahu mana daunan yang bisa ia makan. Beberapa langkah terlihat kedua mata Jamil berbinar, merasa senang. Karena tak jauh dari hadapannya, ia melihat rumpun pohon yang tidak tinggi dengan daun yang masih bersemi. Tentunya bisa ia makan pucuknya. Tak jauh dari pohon itu, terlihat pula jambu hutan dengan buah yang lebat. Walau buahnya belumlah matang, tapi lumayan bisa ia konsumsi sebagai pengganja perut saat itu. Setelah puas memakan pucuk dedaunan dan buah jambu, kemudian Jamil mendekati semak belukar yang juga tidak jauh darinya. Karena Jamil mendengar suara gemercik air. Tanda di situ terdapat sumber air dan tentunya Jamil ingin minum serta sedikit menyegarkan tubuh dengan mencuci wajahnya. Benar saja, di balik semak terdapat sumber air seperti sendang kecil dengan dikelilingi batu sehingga air itu sangat jernih dan bersih, tidak terlihat lumpur di dasarnya, bagaikan bak air yang terawat. Kira-kira 3 meter dari tepian sendang itu berdiri sebatang pohon yang rindang, walau ukurannya tidaklah besar sehingga tempat itu terasa sangat nyaman. Setelah puas minum dan menyegarkan diri, Jamil duduk di atas batu yang datar di tepi sendang dengan menyandarkan tubuhnya di batang pohon itu. Dalam waktu yang singkat, Jamil terlelap tidur, mungkin karena kelelahan. Dinginnya cuaca di dalam hutan rimba yang dikelilingi pepohonan rapat serta pegunungan. Sang mentari mulai kembali ke peraduannya. Tentu saja suasana di mana Jamil saat itu terasa semakin mencekam. Walau belum benar-benar gelap. Tidur lelap Jamil sedikit terganggu oleh suara samar alunan lembut gamelan Jawa, seakan tengah ada suatu acara pergelaran musik tradisional Jawa. Perlahan Jamil membuka kedua matanya. Telinganya ditajamkan memastikan apa yang ia dengar. Namun apa yang ia dengar benar nyata, tidak tengah bermimpi. Jamil terus mendengarkan alunan lembut itu yang perlahan suara itu menghilang. Berganti dengan terciumnya aroma wangi pandan. Kali ini Jamil terkesiap dan ia langsung bangkit dari tidurnya. Jamil duduk dengan masih bersandar di pohon itu. Pandangannya ditajamkan dan diarahkan ke segala arah. Jamil sangat paham dengan situasi saat itu. Jantungnya berdetak hebat. Di tengah situasi yang sangat mendebarkan, tiba-tiba saja Jamil merasakan di kepalanya serta keningnya ada sesuatu yang halus, bagaikan terkena sarang atau jaring laba-laba. Jamil yang tengah fokus mengawasi area sekelilingnya menyibaskan rambutnya karena ia merasa sedikit geli dan risih. Berulang ia lakukan. Namun tak jua yang ia anggap jaring laba-laba itu hilang dari kepalanya. Bahkan kini ia rasakan tetesan cairan yang beraroma busuk. Penasaran Jamil mendongakkan kepalanya. Astagfirullah. Jamil beristighfar karena terkejut. Yang ia sangka laba-laba di kepalanya itu ternyata ujung rambut yang panjang menjuntai dari sebuah kepala yang posisi tengah menunduk ke bawah, serta cairan busuk yang menetes di kepalanya adalah tetesan liur dari mulut sosok itu yang terbuka lebar, matanya melotot bagai hendak keluar berwarna hitam gelap. Dengan perlahan tapi pasti, sosok itu terus turun dengan posisi kepala ke bawah serta kakinya di atas. Hingga wajah sosok itu
tepat berhadapan dengan wajah Jamil. Terlihat seraut wajah yang jauh dari kata indah, apalagi cantik, justru terlihat sangat mengerikan. Kulit wajahnya terlihat retak-retak membiru, serta belatung menggeliat dari celah kulitnya yang retak. Terdengar suara dari kerongkongannya seperti orang yang tengah tercekik. Pendengar kisah Kang Asep Hidayat tentunya bisa membayangkan bagaimana perasaan Jamil saat itu. Melihat sesuatu yang mengerikan, tentu saja Jamil ketakutan. Namun ia tetap menguatkan mental dan Jamil faham betul saat itu tengah berhadapan dengan makhluk apa. Ia menutup rapat mulutnya, matanya menatap ke arah batu yang didudukinya. Jamil berusaha agar matanya tidak beradu tatap dengan mata makhluk itu. Tangan kurus dengan jemari yang panjang penuh luka membusuk, serta kuku hitam runcing dan tajam. Makhluk itu mencengkeram kepala Jamil, kemudian diarahkan dengan paksa wajah Jamil ke wajahnya. Jamil saat itu tetap tidak terpengaruh dengan apa yang dilakukan makhluk itu terhadapnya. Ia tetap seakan tak melihat keberadaannya. Karena jika sedetik saja Jamil beradu tatap dengan makhluk itu, maka Jamil akan dikuasai makhluk itu. Ya, dialah makhluk yang dinamakan Wewe Gombel yang biasa berkeliaran di waktu maghrib. Terlihat makhluk itu belum puas menunjukkan eksistensinya. Makhluk itu membuka mulutnya selebar-lebarnya sehingga terdengar gemeretak. Mulutnya seperti terkoyak karena dipaksa untuk terbuka lebar yang disiapkan untuk menelan bulat-bulat kepala Jamil. Jamil saat itu hanya diam mematung, namun dalam hatinya ia terus berdoa membaca ayat-ayat suci Al-Quran. Walau bagaimana, Jamil pernah belajar ilmu agama di Padepokan waktu di Simalanggang, Payakumbuh. Benar saja, seketika makhluk itu memasukkan kepala Jamil ke mulutnya. Namun bertepatan dengan itu, Jamil yang sudah membaca ayat-ayat suci Al-Quran dan berdoa meludah di mulut makhluk yang tercium begitu busuk layaknya bangkai. Seketika itu juga makhluk itu memuntahkan kembali kepala Jamil sembari menjerit dan memekik hingga terdengar menggema di lembah yang gelap itu. Kepala serta tubuh Jamil terjerembab menabrak pohon di belakangnya hingga punggung Jamil terkena pohon itu. Makhluk mengerikan melesat terbang ke dalam gelapnya hutan belantara, meninggalkan Jamil dengan sakit di bagian punggung akibat terhempas. Jamil merasakan mual dan muntah. Lalu dengan tertatih-tatih, ia bangkit dan melangkah ke sendang yang hanya beberapa kaki di hadapannya. Jamil berkumur-kumur dan membasuh seluruh bagian kepalanya karena kepalanya nyaris berlumuran lendir yang sungguh busuknya tak terkira. Setelah yakin kepalanya bersih, ia mengambil air kembali dengan kedua telapak tangannya disatukan agar dapat menampung air lebih banyak untuk diminum. Kurang ajar, dasar iblis laknat. Tiba-tiba saja, tubuh Jamil terjerembab hingga tubuhnya tersungkur masuk ke dalam sendang itu. Sontak Jamil terkejut dan memaki. Bagaimana tidak Jamil tidak terkejut, karena ketika hendak mengambil air kembali untuk diminumnya, tiba-tiba saja ada dua tangan besar dan terasa licin menarik tangannya serta tubuhnya masuk ke dalam sendang. Entah tangan makhluk jenis apa lagi, Jamil tak dapat melihat karena hari pun sudah benar-benar gelap. Jamil berusaha melepaskan tangan dari tarikan makhluk itu dan akhirnya berhasil. Jamil segera naik ke darat.
dengan berpegangan ke batu. Namun baru saja ia menarik tangan untuk keluar dari sendang, kembali ia terjatuh karena kakinya ditarik kembali masuk ke dalam sendang. Jamil tidak merasa takut, justru jiwa kerasnya kini bangkit. Jamil berbalik walau ia tidak melihat sosok makhluk yang di hadapannya karena gelap. Namun ia merasakan keberadaannya. Lalu dengan membabi buta ia menghantamkan pukulan-pukulan tangan sekenanya. Terasa di kepalan tangannya seakan ia tengah meninju sesuatu yang kenyal dan licin. "Ayo, lawan aku iblis. Aku tidak takut denganmu," teriak dan maki Jamil sembari terus menghantamkan pukulannya. Tiba-tiba saja terdengar suara geraman keras layaknya suara ketakutan dari makhluk yang tak terlihat itu. Seiring suara itu menghilang, tarikan serta cakaran pada tubuh Jamil pun hilang. Hening, tiada suara apapun yang terdengar oleh Jamil saat itu. Sesaat Jamil terdiam dan tak bergerak, masih di dalam sendang itu. Setelah yakin tak ada pergerakan lagi, Jamil yang saat itu sudah terbiasa di kegelapan segera naik ke atas. Ia kembali mencari pohon besar yang saat baru tiba di lembah itu. Setelah yakin ia dapatkan kemudian, Jamil berusaha memanjatnya. Karena Jamil berpikir jika di bawah sudah pasti segala binatang buas akan menuju lembah untuk mencari makan dan minum. Tentunya sangat membahayakan dirinya. Di atas pohon itulah Jamil beristirahat dengan baju serta tubuh yang basah kuyup. Tak dapat lagi dijelaskan bagaimana perasaan Jamil saat itu, karena kita semua sudah bisa membayangkan, bahkan turut merasakan apa yang dirasakan Jamil. Singkat cerita, keesokan paginya, Jamil terbangun, terasa remuk dan redam sekujur tubuhnya. Dengan perlahan, Jamil turun dari pohon itu, lalu ia melangkah menuju sendang. Setelah cuci muka dan minum, ia berniat meneruskan perjalanan walau ia sendiri tak tahu kemana arah yang akan dituju. Hari berganti hari terus berjalan, namun Jamil tak pernah tahu sudah berapa lama ia berjalan. Seberapa jauh ia sudah meninggalkan sawah lunto. Ia tidak tahu, yang jelas Jamil terus berjalan di dalam hutan. Berenang ketika menyeberangi sungai, mendaki ketika ia dihadang bukit. Kaki terluka, tertusuk duri, bahkan terkena kayu tajam sudah menjadi hal biasa. Rambut, kumis serta jenggot tumbuh liar tak karuan. Ada kalanya Jamil bertemu dengan pedesaan, namun ia selalu menghindari dari keramaian. Karena ia takut bertemu serdadu Belanda atau kaki tangan Belanda. Kata yang tepat, ya, pengkhianat bangsa. Bagaimana kisah selanjutnya? Apakah Jamil berhasil keluar dari hutan dengan selamat? Ikuti kisah selanjutnya di Jamil bagian 5. Kang Asep aturkan banyak terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.